tidak ada, memang tidak sengaja tidak saya tulis biar tidak terjadi panjang lebar pertanyaan. Tidak saya tulis di sini minum. Tapi hakikatnya aman diminum karena ini adalah herba murni. Dia daun sirih, daun mint, VCO. Di mana VCO itu sendiri manfaatnya akan dapat melindungi dinding lambung dari VCO sendiri. Kedua sirih kalau ada peradangan atau luka kan bisa nutup luka. Jadi diminum pun aman sebenarnya. Cuma di sini saya tidak tulis minum. Saya hanya tulis karena terlalu ruwet dulu perizinan. Ruwet panjang. Udahlah kalau gitu hapus saja minumnya. Hapus saja tetesnya. Maka di sini tersisa odes kompres sama gula. Nah, sudah. Karena saya udah pertama kali ke sana ke Jogjanya. Waktu itu saya di negara sendiri jajah pasong-songan. Mau saya lahir pasong-songan kok, saya sunat kok. Kenapa saya harus abdi di negara lain? Saya mau pensiun. Saya pensiun pokoknya akan mengabdi ke sunat. Itu saya. Akhirnya Bu, izinnya saya legalitasnya ambil di sunat. Itu sejarahnya. Nah, oke. Kembali kepada manfaat ini. Ramuan ini, walaupun tidak ditulis yang minumnya, bila mana diminum, perut masih dalam keadaan kosong, 1 sendok saja, boleh 1 sendok teh, boleh 1 sendok makan. Manfaatnya adalah satu, yang diminum itu menurut ilmu kedokteran, apa saja yang kita minum, ini loh. Lalu disebarkan ke seluruh dunia, kan itu kan? Jadi kan saya juga belajar di situ ilmu kedokteran. Walaupun nggak dokter, tapi diminum tas ke sini dulu. Nah, di situ Bu nanti akan menipis pelan-pelan, menipis dan melangkah dan melepas. Biasanya akan lepas satu persatu. Itu saya terbukti waktu saya beli alat mikrosirkulasi. Alat mikrosirkulasi tidak hanya pakai jari, kanker payudara, kanker apa aja, itu bergerak. Ada warna hitam, warna hijau, warna kuning, warna pink. Nah nanti sebelum minum ini biasanya warnanya merah kan berat warna merah itu. Betul. Begitu minum ini itu dicek lagi dengan alat mikrosirkulasi itu warnanya sudah mengental, kering dan sudah lepas. Akar itu lepas satu persatu. Nah lepas. Dan ternyata kanker itu bergerak kayak rumput laut. Bergerak-gerak itu alat mikrosirkulasi. Di situ saya baru tahu. Oh begini tuh kanker. Mikrosirkulasi. Ya, tapi itu bahasa Cina. Ya kan? Bahasanya bahasa Cina. Ya kita khusus dulu untuk baru. Nah, dengan cara minum ini Bapak Ibu, itu warna berubah. Yang tadinya merah atau pink akan berubah menjadi hitam. Lalu lepas. Setelah lepas sudah kering. Dicek lagi sudah ada kankernya. Satu. Kedua, jika minum ini 1 sendok atau setengah sendok rutin pagi dan sore, pista itu akan keluar berupa gumpalan tahu segini keluar, kayak tahu, kayak hati ayam keluar. Setelah keluar, dicek lagi yang tadinya 19 cm berubah menjadi 5. Diminum lagi, ambil semua. Begitu Bapak Ibu. Tuh, minum lagi. Ini paling banyak justru minum. Ibu kemudian, siapa aja di kantor sampean kemudian minum, tapi jangan setengah sendok, 1 atau 2 sendok. Paling cepat 2 jam. Itu Lili, mana Lili buktinya? Saksi Lili. Coba tanyakan Lili. Lili itu ponakan saya, minum setelah 2 jam, keluar kemudian berwarna kuning dan gatal. Maaf ya, kalau nggak mau menjawab, dia jawab. Ini saksi hidup. Keputihan Bapak. Karena kalau keputihan itu tidak dibersihkan, maka akan berubah menjadi kanker septik. Akan berubah menjadi kanker septik. Makanya orang jangan takut ketika pakai herba. Karena jangan cuma septik kok ini. Nah Lili, jawab. Lili waktu minum ini 2 jam kemudian keluar kemudian enggak? Nah, banyak toh? Tuh, itu merakan saya. Di Jogja, Om keluar banyak, Om udah sama adiknya ya. Kan ada di sunat, minum juga, dua-duanya keluar. Maka kalau rajin minum ini Bapak, khususnya awal-awal, dijamin kembali ke SMP.
Dis. Itu. SMP. Kembali ke SMP lah. Hah? Saya bebas. Kalau mau masak di sini masak di sini. Kalau saya di Jogja, masak di Jogja. Saya di mana tempat yang penting bahan ada, masak. Kadang saya sediakan dari rumah. Nah, ya. Saya pernah waktu didatangin di Dekom tanya, formal atau sama saya? Apa mau dibuat saya? Jangan bayaran. Enggak usah. Formulator saya kalau memang enggak apa-apa. Jadi saya sampaikan jujur ya. Kalau berapa? Ada formulator. Jadi kembali kepada tadi, ini sebenarnya rawan anti-selingkuh. Toh, kalau kembali ke SMP, siapa mau selingkuh? Mau diri orang lain? Kan boy. Mama waktu nggak mungkin diri orang lain. Kalau suka boleh, ibu bilang gitu. Itu sudah bersih, harum wangi, kembali ke SMP. Nanti saya bawa ini. Oh, umpama. Tetap dibawa. Tetap dibawa. Semuanya dibawa. Ini mahalnya itu 350. Tapi untuk panjenengan sudah saya nyatakan satu-satu dibawa. Apa itu? Satu, apa? Dibuktikan. Ini hari itu enggak? Oh, terbukti. Dikasih lagi kalau terbukti. Iya. Saya mau tanya. Siap? Mau. Ya, siap. Ini kemasannya langsung sini apa Pak Arifin hanya bawa keinginan aja terus dikemas di lain tempat? Di Jogja ngemas, di sini ngemas. Saat sini ya kan bawa botol kosong, bawa ini yang sudah segel bawa. Pokoknya kan sesuai permintaan. Oh, di Madura. Tempat produksinya itu Cuma paling sering memang saya produksi Jogja karena terbesar. harus begini Pak. Iya, begini, semuanya gini. Stainless semuanya. Tidak semua orang Nggak boleh. Makanya waktu dokter saya persilakan masuk, yang dari Vietnam Surabaya, enggak pak. Ini pak harus begini, sama kalau masuk, jangan pak kalau ini. Ini pak harus tekos kaki saya, harus bersih semua. Debu pun nggak boleh masuk, pak. Saya mohon maaf pak, ini disiplin. saya Pak. Siap. Dan saya ini laboratorium. Betul. Jadi semua yang sebenarnya minum produk produksi itu kan harus ditutup. Siap. Tutup semuanya, supaya rambut tak ada jatuh. Ada keringat sudah Teringat ya, betul. pakai. Siap. Iya. Termasuk sarung tangan. Masker semuanya. Botol juga, kalau sudah saya bersihkan bu, botol ini, saya masukkan lapis 3. Setelah lapis 3 masih dimasukkan ke takangnya semacam yang besar, biar tidak ada debu masuk. Karena kalau ada debu masuk kan beda cara. Siap? Ini ada lagi Pak, kemasan lagi yang Kayak macam plastik ya bu ya? Iya. Oh, siap. Itu bukan, Pak, plastik kayak gitu. Kalau mau dijual, Oh ya siap. ini selain Bapak juga intinya bagus, bisa bersaing. Siap. Kalau seperti ini kan, Betul. tapi kalau Siap. saya beli alat kosmetik itu membersih ada tutupnya. Sempurna. Siap. Betul, terima kasih. Harganya Pak, maaf ya Pak, sama dengan kami kaum hawa. Kalau lihat kaum hawa yang buka-bukaan yang buka itu paling orang lihat ya. Tapi kalau udah Pak tahu sakoni itu penasaran. Iya. Jadi kalau dikemas bagus, apalagi dalamnya. Siap, terima kasih. Nah ini makanya saya akan butuh ilmu dari panjenengan semuanya, karena memang itu ilmunya, bidangnya. Bidang kami kan senjata, perang bidangnya. Hanya kebetulan kok dibutuhkan masyarakat. Untuk itu kan kita kolaborasi antara panjenengan dengan saya kan gitu.
untuk bersama-sama mengharumkan nama Kabupaten Sumeneb. Kan gitu Pak? Siap saya pokoknya. Siap. Sekarang saya bisnis itu Pak bukan hanya apa, berorientasi ke depannya itu mau diapakan saya ini. Siap. Bukan hanya monoton di itu aja, tapi ada lagi pemikiran untuk ke depan. Persaingan bisnis itu Pak, sekarang waktunya bukan Pak hari, 2 bulan, tahun tidak. Ya, Betul. Saya masih punya ilmu lagi nih Bu. Kemarin sudah uji coba di Madura, hanya bahannya ini belum lengkap. Saya mencoba kemarin di Jogja mengolah buah maja. Buah maja kan terkenalnya pahit, tapi itu justru manis. Maja ini manfaatnya juga sama untuk mata, untuk majalah asam lambung, untuk orang susah tidur. Dijamin yang susah tidur ketika minum itu ngorok. Besok kalau saya ke Jogja lagi saya bawakan. Hanya ini kan, bagaimana saya mau mengolah ketika bahan belum ada. Gitu loh. Saya bahannya masih minta di restoran, minta di tetangga-tetangga yang nanam. Saya pinginnya di sini mau nanam serentak. Saya sudah ngomong sama Pak Lurah, kalau sudah nanam misalnya 1 hektar misalnya, saya mungkin siap nanti saya mengolah itu. Itu. jadi Bapak harusnya bisa Ya. orang di sini ada yang khawatir itu Pak dari tumbuh sampai ke rumah. Siap. Buatkan kalau pas seperti mangga Pak, oh ini Februari, Maret, April ini bukan Agua. Siap. Jadi Bapak itu kan sudah dikondisikan pada saat panen sudah Bapak mulai pasnya. Terus izin tadi Bapak lagi, mau izin yang tadi ke PT, kan kita kan punya kebiasaan bakti sosial Sabtu Minggu Bapak. Kan nggak dimasukkan di PT ini? Kan dari biasa. Kan rutin itu Pak? Iya. Ya itu kan ada nggih? Bisa langsung konsultasi ke notaris. Pas ponakannya beliau, pas ponakannya di semua. Saya Pak. Profesor Muda, jadinya Bapak, ini Kadang-kadang juga sama. Teman saya di depannya Jalan Mutiara itu Nur Aini. Oh, nyaman Faisal dan Mama. Pak, tidak ada usaha yang diinginkan Bapak asalkan Bapak lebih bekerja dan umum. Amin. Kalau cuma punya usaha pas mandek, gimana? Itu malah Pak, gimana Maloko? Siap. Tidak direalisasikan. Siap. Saya segera saya urus Ya Pak sama Selamat, Pak Amir. mendingan jadi PT, jadi ngurusnya di notaris. Siap. Kalau CPK Dulu Bu, karena sudah internasional, tidak dulu. Saya sendiri. Enggak. Saya aja. Paling nanti ke Putra. Masukkan semua. Gitu. Iya. Oh boleh. Notatornya sama. Kalau PT ada direktur Pak, ada sekretaris, ada direktur, ada kalau Oh anak masukkan semua aja Pak ya. Sama istri juga ya. Amin. Siap. Kalau mau dipraktikkan Mas Agung jawab dulu. Pak Dewi, darah tinggi. Kalau Dipijit ya. enggak, Saya ini ya Pak, ini Pak. ini bisa nanti di kalau sampai nanti yang enggak ya tambahan. Soalnya kalau udah di sini nanti takut amat. Yang cabitnya ini iya. kok tidak kenal Bapak tuh menurut saya. Meninggal. Ini cabitnya adik ini makanya Bu tadi PLT. Ini meninggalnya cuma 2 bulan cuma. 1 bulan. Iya, dia sakit, tak tahu apa-apa, langsung dilihat. Iya. Itu. Termasuk luka origin, luka busuk. Iya, Cuma saya tadi mau ngirim foto kan agak ekstrim karena sudah ada ular, jantung, dan sudah hancur. Ada videonya.
itu sembuh dalam waktu sembuh total. Artinya daging tumbuh lagi setelah 7 bulan. Pakai metode kami. Kalau memang ada keluarga bapak ibu, bawa aja ke sini dulu atau saya datang ke rumahnya. Setelah itu saya kasih bahannya gratis. Saya kan ingin biar masyarakat terbentuk. Kita usaha jangan ujuk-ujuk beli bayar, jangan. Pembuktian dulu. Maknya aman ini sengit, beda. Kok enak nih gelap, beda. Kok nyaman rokok, beda. Tapi sebelum dijual kan kita harus coba. Sengit pasung-pasungan kayak apa? Promosi. Gitu saya. Kalau minum itu Kalau memang bisa. ada. Kalau tidak keseruan bisa. Oke, saya jawab. Mohon izin Bapak. Ini penting juga bagi terapis. Mohon maaf, saya bukan berarti menggurui karena saya juga gurunya dokter di Sanjito. Saya sudah dari tahun 93 di rumah sakit. Berguru saya baik ke Dr. Hendro Wartatno, ke Ibu, ke Pak mantan Menteri Kesehatan, kepada Ibu Fadila Subari, saya berguru. Ya. Jadi orang tidak punya anak Bapak Ibu itu ada beberapa macam faktor. Faktor penyebab pertama mulai dari perempuan dulu. Faktor penyebab orang pertama ibu-ibu tidak punya keturunan bisa karena kanker kisah. 2 bisa karena kanker neo. Bisa karena kanker serviks. Bisa karena kanker rahim. Bisa karena penurunan dinding rahim. Bisa kanker ovarium. Bisa tumor. Bisa juga keputihan. Bisa juga kanker payudara. Kenapa? Apa hubungannya? Stresor. Itu loh. Kalau normal dari ibu, dari bapak, mau dulunya masih mudanya boros, ya gue boros, kebayar. Maaf seorang encer maninya. Tak dia. Mana yang encer bisa menyebabkan orang susah penyakit. 2, kerja terlalu larut malam mungkin banyak tekanan kecapean juga bisa menyebabkan orang tidak punya keturunan. 3, bisa karena mandul. 4, bisa karena varikoke. 5, bisa karena hernia. Kalau orang laki-laki. Tapi kalau misalnya mana encer, ilmu alam ada talas. Kalau kita rutin minum makan air, makan talas, insya Allah mana itu jadi kental. Rutin kita mengkonsumsi habbatus sauda atau jinten hitam, mana mengental. Rutin kita mengkonsumsi ikan laut, mana mengental. Itu. Kalau ibu-ibu sudah terlanjur punya penyakit yang saya sebutkan tadi, jawabannya hanya ada di sini. Setelah penghalang tadi sudah hilang, baik kista, minyo, serviks, kemudian kanker rahim, penebalan dinding rahim, kanker ovarium, semuanya kan musnah karena ini. Maka akan bisa dibuat. Saya sudah 20 orang testimoninya, termasuk yang punya rumah ini tak punya anak 6 tahun. Anak Barcelona. Boleh ditelepon tak kasih nomornya. Tak punya anak 6 tahun. Begitu konsumsi ini hanya 2 bulan, sekarang anaknya sudah besar. Dan boleh dibuktikan, ini tetangga saya tidak punya anak, kita kasih aja dulu. Ini sedekah. Tidak usah ditunggu jauh. Iya, saya kasihkan adik saya. Kasih. Tapi temu saya dulu karena ada yang harus dicek. Itu maaf, seboran ya. Ini nilai ya, nilai lemes. Ini kita bisa ngecek penyakit. Ngecek di sini dengan volume pijitnya yang sama, akan ketahuan keluhannya apa. Ya, ini misalnya ya. Pijit. Nanti kerjasama dengan si sakit. Dari 5 jari ini mana yang paling sakit, tolong diberitahu kepada kami sebagai terapis. Ya nanti kan kita lagi 3, 4, 5. Mana Pak? Ini, oke. Ini monggo Pak Waka. Ini yang paling sakit sudah ditunjuk jari manis. Jari manis ini sama dengan gula. Gula ini sama dengan kencing manis. Maka beliau ini sangat berpotensi gula, sangat berpotensi diabetes, sangat berpotensi kencing manis. Silakan nanti dicek dulu. Apakah mengarah ke situ? Yang nomor 2 aja. Apa coba? Sampai giliran, sampai. Saya Ya, Pak. ya, ini satu kali. Beda, ya.
Ini nomor 1 ya, kerjasama ya. 1, Itu sakit kaki, Pak. 2, 3, Ada urutan apa? 4, Ada urutannya itu sakit kaki, Pak. 5, mari, mana? Jempol, Pak. Oke, jempol, Pak Wakal. Mohon izin bila mana jempol yang merasa sakit, ini adalah keluhannya seputaran perut, bisa emah, bisa asam lambung, bisa miom, bisa kista, bisa serviks, bisa kanker rahim, bisa penebalan dinding rahim, bisa limpa, bisa ginjal, bisa saluran. Kira-kira yang saya sebut yang mana? Kalau emah dan asam lambung, nah mungkin sering pusing dan perih. Iya. Dan itu kerjasamanya. Maka jawabannya sebenarnya hasil dari kerjasama. Nah ini nomor 2. Nah, ini adalah berpotensi asam urat. Mungkin kalau pengajian sama Sino sudah mulai gering-geringan, Gini ya, Pak. sering gering-geringan, Iya. sering kecukeman. Ini asam urat. Jadi itu sebenarnya kita sebagai terapis harus punya cek yang kira-kira mirip dengan lab. Monggo, ada tamu, silakan masuk. Oke. Yang ketiga mana? Ketiga sampai 3 aja. Ini. Nah, ini berarti sering pusing. Berarti ada hubungannya dengan ini karena emah dan asam lambung. Sudah semua terjawab. Disitulah saya sampai disenangi Bapak Dr. Hendro Warkat di rumah sakit Sarjito. Dan dia dokter banyak saya sama-sama. Karena saya punya keahlian yang dokter tidak punya. Banyak yang gabung saya, Dokter Suwarti, Dokter Ana, Dokter Mursad Abdi, Makassar, bagian bedah. Ada di Surabaya Dokter siapa perempuan? Nah, Fredo, dokter laki-laki Fredo di Surabaya ada. Sebenarnya Banyuwangi pun sudah banyak dokter yang bergabung ke saya. Hanya memang sembunyi karena ada kode etik. Sembunyi-sembunyi, diam-diam. Tadi bilang siap. Di Jogja ada namanya Dokter Asdi. Diam-diam juga. Dokter Asdi juga bergabung ke saya. Jadi begitu orang masuk, adanya ini di dalam. Gitu. Kalau harus dioperasi, ini nggak bisa operasi. Orang sunat nggak bisa pakai ini. Cabut gigi nggak bisa pakai gigi. Tapi kalau sakit gigi, karena takut dicabut, umur aja. 25 menit sembuh total, 100%. Pusing hanya butuh waktu 25 detik. Tak, 25 detik itu hilang pusing. Ah bisa, sering pusing tuh banyak. Bisa karena medan asam lambung, bisa migrain vertigo, bisa karena banyak masalah, bisa karena banyak. Apalagi akhir bulan, Pak. Bisa aja tuh. Anak kuliah semua, Pak. Semua Pak Samsul, Pak Arifin, Bu Tadi itu Mas Akali, Bu Tadi akan mau ngasih tadi Siap. yang paling mendasar. Siap, Bagaimana di Al-Quran ya? siap, Dan tadi Pak Arifin bilang, oh ini. siap. Tapi di Al-Quran ada juga Pak. Kalau tidak salah di surat Yusuf atau surat Maryam. Hamba-hambaku ada yang aku kasih anak banyak, laki perempuan. Ya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ada juga hambaku yang tidak. Di situ ada. Oh, Jadi intinya kalau Bapak mau menerapkan itu memang ada. Tadi berarti kan mungkin ada mandul di sini. ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberikan sebagaimana vonisnya Dokter Hefni, Ya. Dokter Hefni itu di Jakarta di rumah sakit anggaplah yang sudah itu divonis sudah mandi. Tapi kalau sudah Allah itu diberikan karena apa? Jadi kokel iya, perempuannya tidak menstruasi iya. Tapi kalau Allah Oh, betul. Setuju. 100%. cuman ini kan kalau Bapak barusan ini berarti ini mungkin ada nanti disisipkan. Kalau sudah Bapak menerapkan tapi tetap itu balik ke yang diatur. Oh ya, saya setuju kalau gitu. Ini pas dengan saya. Saya memang kalau menerapi pasien mesti diawali dengan apa namanya surat-surat apa ya. Hakikat kesembuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah ya sifat linnas. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Ya sifat obat linnas manusia. Maka tidak ada kesembuhan selain Allah yang Maha Penyembuh. La Takutnya ilaha ada illallah. pasien Bapak yang mengkultuskan Bapak. Oh ya, nah ini kan memang ada kelanjutannya. Maaf Pak Betul, Ibe, betul. ada kan kadang. Betul. Wah, obatnya mau lanjut langsung menghilangkan Betul. karunia yang ada. Betul. Padahal menjembatkan. Setuju.
Berarti ibu ilmunya sepakat dengan saya, sangat gaduh. Karena saya juga kadang mengamalkan ilmu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika para kaum muslimin dan muslimat mengalami wabah penyakit yang luar biasa dahsyatnya yang disebabkan oleh permusuhan orang-orang kafir, Nabi Muhammad itu membaca kunut nazilah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainahum wa unzurhum ala adwika wa adwihim. Allahumma al-in kafarat ahlal kitab alladzina yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma halif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim zakah alladzina yuridu an al-qaum al-mujrimin bismi Allah Al-Rahman Al-Rahim. Allahumma inna nasta'inuka. Inilah diwajibkan seluruh umat Muhammad. Pertama, para sahabatnya dikumpulkan. Hai sahabat, kumpul. Iya Rasulullah. Kamu boleh membaca kunut nazilah selesai sholat fardu. Boleh. Boleh membaca kunut nazilah selesai sholat fardu. Atau boleh membaca setiap hari. Boleh. Karena hakikatnya kunut nazilah seperti ini. Nanti kalau saya baca artinya agak enak karena artinya mengerikan. Kunut nazilah artinya itu sebenarnya kutukan. Kutukannya apa ya? Murkanya Muhammad kepada kaum titik-titik, jadi nggak enak. Tapi kalau murkanya Allah itu ada di surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaku fiha fahaqqu 'alaihal qawlu fadammarnaha tasmiran. Artinya jika Allah hendak membinasakan satu negeri, maka Allah perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tapi mereka justru melakukan kedurhakaan atas perintahku. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya atas ketentuan kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu murkanya Allah. Ada di surat Al-Isra ayat 16. Kalau murkanya Muhammad itu ada di kunut nazilah. Maka saya kalau ada pasien, sebelum saya terapi jiwanya dulu. Karena kebutuhan jiwa itu doa dan ibadah. Kebutuhannya raga, makan dan minum, raga. Kebutuhan raga hanya 25%, tapi kebutuhan jiwa 75%. Maka jiwa tidak dikasih makan, celakalah kita. Maka zakat, puasa, zikir, doa, ngaji, sholat, itu sudah kebutuhannya jiwa. Berakhlak mulia, berbudi pekerti, termasuk kita mengadakan terapi bakti sosial gratis setiap hari 1 minggu. Itu kebutuhan jiwa sampean. Maka saya mengajarkan ibu kepada terapis-terapis ini menjadi manusia yang baik, supaya besok sampean ketika kumpul sinarnya lebih terang daripada yang lain. Begitu. Terima kasih Bu. Wah, sejalan cocok. Wah, enggak, tunggu dulu disiapkan. Jangan Bu, tunggu dulu. Atletan. Jangan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin ini adalah saudara, maka saling perbaikilah di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu diberikan rahmat. Begitu. Bagaimana ceritanya? Jangan bilang tentara, kiai dia. Iya dah. Kebetulan kan saya memang itu coba buku. Ambil ke sini. Nah, itu saya Bu sama Syekh Ali Akbar tuh, saya masih turunan ke-6. Saya masih turunan ke-6 dari ini. Monggo. Ini untuk ibu. Iya, sudah bawa aja. Saya turunan ke-6 dari Syekh Ali Akbar. Silakan. Ini kasih Bapak satu ya. Ibu ya. Cara melakukannya juga fasih. Nah, ini. Hanya untuk baca-baca aja ya. Monggo dibawa aja dulu semuanya nih. Untuk baca-baca. Yang dikasih Pak Kadis. Saya alhamdulillah masih turunan ke-6 dari Syekh Ali Akbar. Pasong-songan. Kemarin saya diundang sama Pak Camat ya. Saya termasuk Pak yang memegang surat tanah mardikan. Tanah yang dimerdekakan di ada 2 kampung Pakotan, itu surat wasiatnya ada pada saya. Tanyakan Pak Camat. Jadi saya ternyata masih sering dicari di sini. Makanya saya nanti menginginkan Pasong-songan. Ini nanti saya menginginkan Pasong-songan harus ada hari ulang tahun.
hari jadi. Maka nanti dibedah dari mengenai surat yang didapatkan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti pasong-songan sudah mulai ada hari jadinya, hari datangnya. Insya Allah. Makanya saya mengingat karena mbah saya adalah guru besar, syekh, wali. Makanya saya mau tidak mau sebagai anak cucunya harus mengikuti jejaknya. Walaupun saya tidak 100%. Saya setengah persen aja sudah alhamdulillah. Walaupun tidak 100%. Begitulah kira-kira itu. Seor Bu. Kenapa kita tak kebu? Bu, ikut seor. Mengikut tak ada. Ada. Pesan ke kau kantor. Satu, Pak Wakil satu, Ibu satu, Samyan satu. Makasih. Bisa, ini Samyan satu. Satu lagi ada. Pak Kadis, satu. Satu kira-kira lagi. Oh Samyan. Satu lagi. Ini berapa kali? Ya. Minum. Ada Pak Koko, Pak. Oh, yang kemarin Pak Koko. Pak Kadis. Saya kemarin yang Ya, itu minumnya sebelum makan. Karena ini herbal nih sebelum makan. Kalau kimia kan sesudah makan. Karena herbal sebelum. 1 sendok sebelum makan pagi, 1 sendok sebelum makan malam. Itu aja terus. Terus minum sebelum makan. Gak masalah itu aman. Siap. Nanti semuanya Bu Tati dari tadi kalau dihitung finansial saya tak tahu semua mudah-mudahan dipercaya ya. Amin, amin. Ini Siap. dari banyak tadi. Siap. Cuma saya untuk Allah benar-benar itu ya Allah. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Bisa untuk membantu paling tidak bermanfaat. Amin. Siap. Assalamualaikum. Saya tidak hanya di sini, Siap. saya Terima akan kasih. bawa teman-teman. Siap. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Siap. Mari.